Ini adalah Asus VivoBook Go 14 Flip. Ini laptop yang murah, harganya 7 jutaan aja, dan dia udah touchscreen. Bisa jadi pilihan untuk kalian para orang tua yang anaknya mungkin mau masuk SD. Karena ini udah mendekati akhir semester dan tentunya para orang tua ini butuh untuk nyiapin dana khusus untuk beliin anaknya laptop. Karena pembelajaran sekarang udah banyak yang menggunakan device seperti ini. Udah penasaran kayak gimana? Langsung aja kita tonton B-rollnya terlebih dahulu. Ya, ini adalah Asus VivoBook Go 14 Flip TP1400KA HD 421 menggunakan prosesor Intel Celeron N4500 dibekali dengan OS Windows 11 dan sudah Office of Student 2021. Untuk harganya waktu kita cek di marketplace ada di sekitar Rp7.339.000 dan dibekali dengan garansi selama 2 tahun oleh Asus. Dan kalau kita ngomongin soal desainnya, kita sudah sempat bahas soal VivoBook Flip di beberapa video yang lalu, dan kali ini desainnya dibikin lebih modern lagi. Sekarang tampilannya kayak VivoBook Pro yang kelihatan keren banget. Kalau sebelumnya sisi-sisinya itu agak bundar, sekarang dibikinnya lebih bersudut. Terus untuk bagian keyboardnya juga lebih bagus. Feel materialnya lebih premium dan cukup nyaman dipakai ngetik karena ada feel paddednya juga. Juga dilengkapi dengan backlit keyboard dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa kalian ubah-ubah. Untuk dimensi laptop ini sendiri ada di 32,1 x 21,7 cm dan ketebalan cuma di 1,7 cm aja. Jadi ini tipis banget dan bobotnya di 1,5 kg. Jadi untuk desain keseluruhan laptop harga 7 juta ini udah keren banget dan kita bisa berikan skor 8 poin. Kita lanjut ke bagian layarnya. Bezelnya masih sama dengan seri sebelumnya dengan ketebalan yang sama, dilapisi dengan kaca juga, jadi tampilannya itu warna hitam dan glossy. Layarnya berukuran 14 inch HD 1366 x 768 pixel, aspek rasionya 16:9, menggunakan panel TN dan sudah touchscreen layarnya ini dengan color gamut 45% NTSC dan tingkat kecerahan layar di 220 nits serta untuk refresh rate-nya di 60 Hz. Jadi untuk laptop entry level ini sebenarnya spek yang standar aja, cuman kelebihannya ada di touchscreen. Jadi untuk skor display kita bisa berikan skor 7,5 poin. Kalau kita bahas soal I/O port dan juga tombol-tombol yang ada di sisi bodi laptop ini, ada perbedaan dibandingkan dengan seri VivoBook Flip yang sudah sempat kita bahas. Pertama dari tombol volume up and down yang sekarang nggak ada, hanya misalkan tombol power aja di sisi bodi sebelah kiri. Lalu untuk SD card reader sekarang digantikan dengan micro SD card reader, dan untuk mini HDMI sekarang digantikan dengan HDMI biasa. Dan untuk lengkapnya kalian bisa lihat di footage berikut ini. Untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia menggunakan Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 4.2. Lalu terdapat Windows Hello, di mana kalian bisa login dengan lebih mudah menggunakan fingerprint scanner yang ada di pojokan atas dari touchpad-nya. Lalu tentu saja layarnya ini touchscreen yang jadi fitur utama dari laptop ini, dan terdapat juga software My Asus, di mana untuk fitur-fitur biasanya kalian bisa atur, yaitu mulai dari power and performance, audio and visual, connectivity, dan terakhir laptop ini dibekali juga dengan lapisan antibakterial. Jadi ini mirip sama Acer antimikrobial yang udah sempat kita review juga. Dan ini webcamnya dengan 720 pixel 30 fps. Untuk kualitasnya sebenarnya standar aja, tapi masih cukup lah untuk kalian bisa melakukan Zoom meeting. Dan terdapat juga eShutter dengan fungsi dan F10 langsung ke detect. Dan untuk ngedetect lagi nih cepat banget, jadi good job. Untuk skor fitur keseluruhan untuk laptop di harga 7 jutaan ini termasuk yang cukup lengkap, jadi kita bisa berikan skor 8 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance dari prosesor ini, dan detailnya kalian bisa lihat di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Celeron N4500 dengan 2 core 2 thread. Base clock speed-nya di 1 GHz, 1,1 GHz dan boost-nya di 2,8 GHz dengan fabrikasi 10 nanometer Intel Superfin. L3 cache-nya ada di 4 MB dan TDP prosesor ini ada di 6 watt, yang tentunya ini jadi poin plus karena dia udah pakai layar touchscreen yang harusnya makan lebih banyak daya lagi. Selanjutnya untuk performance di R15 sendiri kita bisa dapatkan skor di 104 poin. Untuk R20 single core-nya di 215 poin, sedangkan untuk multi-core-nya di 293 poin. Dan kalau hasil ini kita bandingkan sama VivoBook Flip yang sempat kita bahas di beberapa bulan lalu, kira-kira grafik perbandingannya tuh kayak gini. Dan untuk persentase sendiri, R15-nya dia turun sekitar 21%, untuk R20 single core-nya dia naik 25%, sedangkan untuk R20 multi-core-nya dia turun cuman sekitar 0,6% aja. Jadi ini performance-nya bisa dibilang rada-rada mirip ya. Kita lanjutkan untuk RAM-nya sendiri, dia menggunakan 4 GB DDR4 dengan speed-nya di 2933 MHz. Dengan storage-nya 256 GB SSD NVMe generasi ketiga. Speed rate-nya ada di 2000 MB per second, sedangkan rate-nya di 1000
MB/s. Untuk integrated graphics, dia menggunakan Intel UHD Graphics, dan sebenarnya untuk pengujiannya kita sempat coba di Adobe Premiere untuk rendering video 1080 1 menit dan hanya cut-to-cut single layer tanpa efek sama sekali. Kita dapetin di 18 menitan, cuman hasil screenshotnya nggak ada karena kemarin nggak bisa buka Premiere waktu ngerender sekaligus kita buka stopwatch, karena sekali lagi dia hanya menggunakan Celeron yang nggak kuat untuk multithreading, jadi nggak bisa buka 2 program sekaligus. Untuk time spy juga kita nggak bisa tampilin hasilnya karena dia nggak bisa running sama sekali. Sekali lagi untuk Celeron ini nggak bisa dipakai untuk pekerjaan berat, misalnya rendering video ataupun rendering 3D yang terlalu berat, dan memang bukan fungsinya untuk itu. Selanjutnya untuk Firestrike sendiri kita dapatkan skor di 291 poin. Sementara untuk stress test dia nggak lolos dengan angka di 65,7%. Dan pada detail tesnya ini nggak ada detail soal suhunya, cuman kita bisa lihat aja rata-rata FPS cuman di sekitar 1, sekian FPS, dan GPU loadnya ada di 97 hingga di 100%. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Firestrike laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Untuk pengujian gaming tentu saja kita nggak bisa jalanin game-game yang biasanya kita pakai. Jadi kita coba di beberapa game yang kira-kira cocok untuk dimainin di prosesor Celeron, dan kira-kira kayak gini hasilnya. Game pertama, Angry Bird, yang tentu aja game ini sangat familiar banget, dan tentu saja karena lainnya udah touchscreen, jadi kita tetap bisa memfungsikannya seperti biasanya. Dan bisa mengenalkan untuk anak-anak kalian tentang proyeksi ruang 2 dimensi. Jadi sekaligus bisa belajar gitulah ya. Selanjutnya bisa jalanin juga Plants vs Zombie, dan ini melatih untuk strategi. Game yang cocok banget untuk dimainin di semua umur ya, terutama di bawah 10 tahun. Bisa juga digunakan untuk fitur touchscreen-nya. Selanjutnya kita nyobain Roblox. Ini salah satu game yang lagi booming juga akhir-akhir ini di kalangan pelajar SD sampai SMP ya. Dan tentunya bisa main online bareng teman-teman, dan banyak sekali mods dalam game ini yang bisa dicoba-coba. Salah satunya ini yang kita lagi mainin adalah Escape the Killer. Salah satu mod game dimana kita harus jadi pembunuh atau kita harus kabur dari pembunuhnya. Dan tentunya bakal seru banget main sama teman-teman, gak bakal kesepian lah. Dan untuk game satu ini tuh uniknya dia bisa dimainin di laptop-laptop yang speknya tuh nggak terlalu tinggi ya. Contohnya kayak ini, pakai Celeron masih bisa jalanin game satu ini dengan lancar banget. Kalau kalian bongkar laptop ini, opsi upgrade yang tersedia cuman kalian bisa swap SSD bawaan dengan SSD dengan speed yang lebih kencang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan berikut adalah footage-nya. Dan untuk skor performance secara keseluruhan, ini cukupan aja untuk versi prosesor Celeron, jadi kita bisa berikan skor di 7,5 poin. Untuk pengujian daya tahan baterai, kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, lalu tingkat kecilan layar kita turunkan 50%, backlit keyboard serta WiFi juga kita matikan, dan kita dapatkan waktu di 5,5 jam, ya ini cukup hemat daya untuk laptop setipis ini, apalagi layarnya juga sudah touchscreen. Jadi untuk skor daya tahan baterai kita bisa berikan skor 7,5 poin. Kesimpulannya ini laptop yang cocok banget untuk anak sekolah, terutama anak SD ya. Harganya nggak terlalu mahal, untuk performa CPU-nya juga cukup untuk ngerjain tugas sekolah harian di Office ataupun PowerPoint. Para orang tua juga nggak perlu khawatir untuk anaknya mengkonsumsi game-game yang punya unsur dewasa, misalnya kekerasan yang terlalu gori gitu, terlalu banyak darahnya muncrat kemana-mana. Karena kebanyakan itu ada di game AAA yang tentunya nggak bisa dijalanin di prosesor Celeron ini. Layar touchscreen juga bisa membantu mengembangkan aktivitas anak-anak kalian karena bisa dipakai gambar-gambar dan nggak buang-buang kertas juga. Jadi untuk total skor di laptop ini setelah kita total dan bagi 5 ada di 7,7 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian yang butuh belanja produk IT mulai dari laptop, lalu ada smartphone dan peripheral lainnya, silahkan kunjungi store kita ada di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang, dan cabang kita juga ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD ID. Silahkan kalian cek. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.